Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hai guys, rasanya udah lama banget aku nggak ada update di YouTube channel ini. Jadi hari ini karena sebelumnya aku udah ngobrolin sebulan lalu ya, atau 2 bulan lalu aku udah ngobrolin tentang tips dan trik gimana bisa lancar berbahasa Inggris. Nah hari ini aku mau ceritain pengalaman pribadi aku, gimana aku bisa mengenal Inggris dan bisa berbahasa Inggris dengan lancar sampai hari ini. Ya walaupun aku bukan yang terlalu expert dengan grammar dan bukan yang sangat profesional, tapi I'm trying and I'm learning. Aku masih belajar. Siapa tahu dengan mendengarkan cerita aku ini, teman-teman yang baru banget untuk memulai berbahasa Inggris bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, dengerin ya guys ceritanya. Let's check it out. Nah guys, di video sebelumnya aku udah jelasin karena di background aku itu dari kecil aku memang gak dibiasain berbahasa Inggris, dan awal pertama aku mengenal Inggris itu ketika aku duduk di sekolah dasar, itu antara kelas 3 atau kelas 4 aku juga lupa. Tapi karena ada mata pelajarannya dimasukin ke dalam mata pelajaran sekolah dasar, jadi aku mengenal bahasa Inggris dari sana. Tapi bahasa Inggris belum menjadi minat aku saat itu, karena di waktu aku duduk sekolah dasar itu ada 2 bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan bahasa Arab menjadi minat aku di saat itu. Aku pelajarin bahasa Arab udah bertahun-tahun. Terus masuk ke SMP itu juga ada 2 bahasa yang dipelajarin karena aku masuk SMP Sanawiyah. Dipelajarin itu bahasa Arab dan bahasa Inggris lagi, dan masih bahasa Arab menjadi minat aku. Nah bahasa Inggris belum menjadi minat aku nih. Tapi di saat SMP itu aku udah mulai untuk aware dengan grammar, dengan bahasa Inggris. Terus udah mulai mengetahui kalau misalnya bahasa Inggris itu penting di dalam dunia. Tapi masih belum menjadi minat aku. Dan saat itu aku juga memutuskan untuk kelas di dekat rumah aja, dan tetap kita belajarnya grammar karena memang waktu SMP itu fokusnya itu ke grammar dan tata bahasa ya. Nah begitu. Next masuk ke SMA aku malah lebih kompleks lagi karena ada 3 bahasa yang dipelajarin, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris. Nah di kelas 1 aku belajar bahasa Arab lagi, dan itu mulainya dari basic. Terus di kelas 2 dan 3 itu belajar bahasa Arabnya udah nggak ada, diganti dengan bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman menarik perhatian aku banget karena di saat itu aku pengen banget bisa berbahasa Jerman, dan even saat itu aku mikir aku pengen banget kuliah bahasa Jerman, kuliah literatur bahasa Jerman. Tapi karena aku udah diskusi sama orang tua dan gak ada literatur bahasa Jerman available di kota aku, jadi aku gak bisa untuk ngambil bahasa Jerman sebagai mata kuliah aku. Dan ya, aku gak bisa ambil bahasa Jerman untuk kuliahku. Fast forward di SMA itu, karena sebelum ujian kita harus belajar mata pelajaran yang masuk ke dalam ujian, dan salah satunya itu mata pelajaran bahasa Inggris. Di saat itu aku juga udah aware karena emang harus belajar grammar dan belajar tata bahasa, belajar conversation juga, dan belajar gimana readingnya, karena di exam itu memang, di ujian itu memang benar-benar susah banget yang reading, listening, dan writingnya kan guys. Tapi gak ada writingnya ya guys, itu multiple choice, pilihan ganda. Nah fast forward, ketika aku memilih jurusan untuk kuliah karena gak dibolehin kuliah berbahasa Jerman, aku memilih kuliah di International Management. Little did I know, ternyata kuliah International Management di kotaku itu, di salah satu universitas itu, bahasa Inggris semua. Nah di saat itu kayak culture shock banget di saat 10 hari pertama aku sebelum masuk dunia perkuliahan. Nah itu kan ada kayak kilas tentang gimana sih international management di kampus gitu, belajarnya itu seperti apa dan bagaimana. Ternyata itu mencakup semuanya, itu berbahasa Inggris, dari presentasi, bukunya, ngobrolnya, ngomong sama dosennya, dan semuanya itu berbahasa Inggris. Jadi karena 10 hari pertama aku benar-benar culture shock, dan aku harus memporsir diri aku sendiri untuk belajar lagi dan belajar lagi. Tapi tahu nggak guys, apa yang ngebuat aku
lebih semangat lagi. Karena di saat itu ada salah satu dosen waktu aku matrikulasi, dosen itu bener-bener kayak kasih kita tugas untuk dipelajari tentang bisnis gitu kan, tentang manajemen dan tentang bisnis. Di saat itu karena aku bener-bener culture shock, aku bener-bener kayak belajar banget dan mengerti apa sebenarnya instruksi dari dosen tersebut, dan harus dikerjain dengan berbahasa Inggris, full bahasa Inggris. Jadi di saat itu aku bener-bener kayak translate dari Indonesia ke Inggris, gimana sih caranya untuk bisa ngerjain tugas ini dengan sempurna. Ya walaupun gak sempurna amat, tapi bener-bener kayak aku dapet intinya dari tugas yang beliau berikan. Kalian tahu kan guys, di saat itu waktu aku kuliah itu ChatGPT itu gak ada, AI itu gak ada, kayak bener-bener bergantung sama Alphaling dan Google Translate ya. Even Google Translate juga nggak terlalu populer saat itu. Waktu penilaian ternyata tugas aku itu masuk di 5 besar, dan aku bener-bener semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris di saat itu karena hari-hari aku tersisa di kampus itu memang harus berbahasa Inggris, jadi mau nggak mau aku harus bisa berbahasa Inggris pelan-pelan. Makin semangat lagi waktu aku ketemu sama teman-teman dari berbagai belahan dunia ya. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Finland, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei, ada yang dari Jordan, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan juga, ada yang dari Kenya. Jadi ketika aku ketemu sama teman-teman aku di kampus dan di waktu itu aku ada student exchange dan aku ketemu banyak teman-teman juga dari berbagai belahan dunia, dan itu ngebangkitin semangat aku lagi untuk bisa berbahasa Inggris. Sampai akhirnya aku bisa kayak ngobrol, ya setidaknya aku bisa menjawab, aku bisa paham apa yang mereka ucapin, terus aku udah mulai aware dan bisa belajar lagi dengan nontonin drama Korea tapi dengan subtitle bahasa Inggris, dan nontonin drama-drama kayak TV series Amerika dan segala macamnya, dengerin lagu-lagu barat, terus dengerin podcast barat juga. Dan sebenarnya memang panjang banget ya perjalanannya. Emang kalau setiap itu tuh harus dijalani dengan pelan-pelan sampai akhirnya di saat ini aku jadi penutur aktif berbahasa Inggris karena memang kerjaan aku mengharuskan aku untuk bisa berbahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu percakapan sehari-hari aku di sini. Nah, walaupun udah menjadi penutur bahasa Inggris yang aktif, tapi aku tetap harus belajar lagi untuk bisa belajar dengan grammar, karena sebelumnya aku memang gak terlalu memikirkan grammar dan tata bahasa, tapi ketika sekarang dan harus belajar untuk bisa menjadi profesional, penutur bahasa Inggris yang profesional, jadi masih dalam tahap belajar lagi. Dan aku nggak bilang kalau aku bisa dan perfectly can speak English gitu kan, tapi aku bilang diri aku masih berkembang dan masih belajar lagi untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar lagi dan lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang baru banget untuk belajar bahasa Inggris, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti sampai di situ aja. Karena umur itu cuman angka doang guys, jadi harus tetap semangat dan tetap cari hobi yang bisa sekalian untuk belajar bahasa Inggris. Kayak misalnya suka nonton Korea misalnya, ya nonton Korea tapi dengan subtitle bahasa Inggris, terus atau dengan dubbing English. Terus kalau suka nonton movie yang berbahasa Inggris, atau kalau suka dengerin music, dengerin lagu yang berbahasa Inggris juga. Kalau misalnya nggak suka apa-apa, ya coba untuk ganti setting di HP itu dengan bahasa Inggris juga. Jadi sekalian untuk belajar bahasa Inggris, sekalian untuk bisa mengerti juga. Nah guys, panjang banget kan perjalanannya, dan aku yakin setiap orang itu punya pengalaman dan perjalanan dan cerita gimana mereka bisa mengenal sesuatu. Nah, di saat ini aku bercerita tentang gimana aku bisa mengenal bahasa Inggris. So, karena aku udah capek banget udah cerita dan mata aku udah pedes banget, jadi sampai di sini dulu cerita aku. Oke deh guys, sampai di sini dulu video dari aku, dan aku nggak tahu mau ngebahas apa lagi di video selanjutnya, jadi tungguin aja. Mungkin 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau 3 bulan kemudian, aku juga nggak tahu, sesempatnya aku aja. Dan thank you very much untuk teman-teman yang udah join video ini.
yang udah klik on my video dan nontonin videonya sampai habis dan dengerin cerita aku. Semoga ceritanya bisa menginspirasi kalian. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on another video, another journey, another discovery. Bye bye.